Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut ya, pelajari tentang kesetimbangan disosiasi. Jadi ini sedikit aja tentang kesetimbangan disosiasi. Ini adalah suatu reaksi penguraian suatu senyawa menjadi zat-zat yang lain yang lebih sederhana. Misalnya ya, kalau misalnya kalian ketemu nih kayak reaksinya itu adalah NH3 lalu terurai dengan menjadi ya N2 sama H2 ya, ini 3 di sini 2. Nah, seperti ini. Ini adalah reaksi disosiasi. Nah, kesetimbangan disosiasi ini memiliki derajat disosiasi atau berapa banyak sih zat yang terurai dibandingkan dengan jumlah zat mula-mula. Nah, ini dinyatakan dengan nilai alfa. Ya, bisa juga sebagai nilai berapa banyak sih nanti suatu zat yang terurai di situ. Nanti kita ketika pelajari tentang asam basa lalu larutan elektrolit itu sebenarnya sudah ada nilai alfa di situ. Elektrolit lemah itu terdiri dari asam lemah dan basa lemah, itu memiliki nilai alfa. Kenapa lemah? Karena tidak semuanya terurai. Jadi ada perbandingan nih antara jumlah mol zat yang terurai dengan mol zat mula-mula. Tapi kalau untuk senyawa-senyawa yang ionik ya, itu semuanya terurai menjadi nilai alfanya adalah 1. Jumlah mol zat terurai dibanding jumlah mol zat mula-mulanya perbandingannya 1 karena sama, semuanya terurai. Berarti itu karakternya sangat ionik atau sangat elektrolitnya sangat kuat, seperti itu. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang pergeseran kesetimbangan. Nah, dalam pergeseran kesetimbangan ini ada yang namanya asas Le-Chatelier. Ya, asas Le-Chatelier ini bunyinya adalah jika dalam suatu sistem kesetimbangan diberikan tindakan atau aksi, maka sistem akan berubah sedemikian rupa sehingga pengaruh aksi itu sekecil mungkin. Ini bunyi dari asas Le-Chatelier-nya. Ya, ini yang nanti menjadi pedoman kita untuk memperkirakan pergeseran kesetimbangan gitu ketika ada suatu aksi yang dilakukan dalam sistem kesetimbangan. Oke, di mana reaksi adalah min aksi. Jadi reaksi yang ditimbulkan oleh sistem itu merupakan untuk mengeliminasi seminimal mungkin tidak ada pengaruh dari si aksi. Gitu. Oke. Di sini kita langsung bahas ya penerapan asas Le-Chatelier ini. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesetimbangan ya, diantaranya adalah konsentrasi, tekanan dan volume. Itu tekanan dan volume dalam satu set ya, lalu suhu, dan juga komponen padat dan cair dengan juga katalis yang terakhir. Nah, sebenarnya nanti akan lebih banyak kita bahas di 3 yang awal ya, yang akan banyak dibahas itu di konsentrasi, tekanan volume, dan suhu. Kalau katalis dan komponen padat cair nanti kita bahas nih apa sih pengaruhnya mereka. Oke, yang pertama adalah pengaruh konsentrasi. Jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah zat yang konsentrasinya diperbesar, berarti ke arah yang konsentrasinya lebih kecil ya, atau yang tidak berubah. Misalnya tadi ya kita pakai 2NH2, ini setimbang menjadi N2 ditambah 3H2. Misal kita tambah konsentrasi N2 ya, konsentrasi N2 ditambahin, berarti kan yang di kanan nih sekarang konsentrasinya lebih besar, berarti pergeseran kesetimbangannya ke kiri ya. Kalau kanan diperbesar berarti pergeseran kesetimbangannya ke arah kiri. Supaya apa? Supaya setimbang gitu, supaya tetap setimbang. Tadi kan di kanan jadi kebanyakan nih, jadi membentuk yang ada di kiri. Sini H3 supaya seimbang. Makanya kalau konsentrasi diperkecil, kesetimbangan ke arah bergeser ke arah zat yang konsentrasinya diperkecil. Misal dalam reaksi ini lagi, ternyata konsentrasi N2 diperkecil nih, berarti pergeseran kesetimbangannya adalah ke kanan. Seperti itu ya. Jadi kalau yang konsentrasinya diperbesar, ke arah sebaliknya nih pergeseran kesetimbangannya, tapi kalau diperkecil berarti ke arah dirinya sendiri, baik itu kanan ataupun kiri. Itu konsentrasi. Selanjutnya adalah pengaruh tekanan dan volume. Oke, tekanan dan volume, kalau kalian masih ingat
persamaan gas ideal ya, PV sama dengan nRT ya, atau PV sama dengan konstan di sini, maka P akan berbanding terbalik dengan V ya. Tekanan berbanding terbalik dengan volume. Makanya kalau tekanan diperbesar atau volume diperkecil, ini sama ya. Ini keadaannya sama. Jadi kalau tekanan diperbesar, otomatis volume pasti akan mengecil. Ya, ini kesetimbangan akan bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya kecil, lebih kecil. Nih. Atau kalau tekanan diperkecil ya, ketika volume lebih besar, ini kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien besar. Kita masih pakai yang tadi ya, 2NH3 ini setimbang dengan N2 ditambah 3H2. Oke, kita tinggal jumlahkan koefisien. Di kiri jumlah koefisiennya hanya 2, di kanan ada 1 ditambah 3, di sini 4. Berarti kan kanan, koefisien kanan lebih besar daripada koefisien yang kiri. Ya, koefisien kanan lebih besar daripada koefisien yang kiri, maka kalau tekanan diperbesar, itu pergeserannya ke yang koefisiennya kecil. Nanti tinggal dilihat aja mana nih yang kecil. Jadi kalau tekanan diperbesar, volume diperkecil, yang ke arah koefisiennya kecil. Ya, supaya nggak ngabis-ngabisin tempat karena jumlahnya lebih sedikit. Tapi kalau tekanan diperkecil nih, volumenya diperbesar, berarti ruangannya menjadi lebih luas, itu kita cari kesetimbangan yang bergeser ke arah yang jumlah koefisiennya lebih besar atau jumlah molekulnya lebih banyak. Seperti itu. Yang penting kalian tahu dulu nih, ini yang penting reaksinya sudah setimbang ya, sudah setara, lalu kalian tentukan jumlah koefisiennya, baru deh bisa. Nah, tapi gimana Bu kalau misalnya sama besar? Misalnya 2HI ini terurai menjadi H2 ditambah I2. Ini kan di kiri 2, di kanan 2. Nah, berarti kalau seperti ini nih, tidak ada perbedaan koefisien, ya, tidak ada perbedaan jumlah koefisien antara kanan dengan kiri, berarti tekanan dan volume tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Ya, tidak ada pergeseran kesetimbangan. Oke, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ke suhu. Nah, suhu ini kalau suhu naik, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan kalor. Kalau suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau yang melepaskan kalor. Nanti misalnya ada persamaan kesetimbangan, lalu ada delta H sama dengan plus sekian kilojoule. Ya, ini ada A, ini setimbang dengan B plus C misalnya, ini delta H sama dengan plus. Berarti yang ke kanan ini adalah endoterm ya. Yang ke kiri ini adalah eksoterm. Seperti itu. Nanti kalau misalnya delta H-nya sama dengan negatif, berarti ke kanannya ekso, ke kirinya endo. Tinggal seperti itu aja. Yang penting kalian di sini jangan lupa plus. Pokoknya kalau ada plus ini dia arahnya ke kanan nih. Arah kanan plus, nanti berarti arah baliknya, arah kirinya adalah minus kebalik ya. Plus endo, kalau minus exo. Ini kalian jangan sampai lupa ya. Nah, kalau suhunya naik ke arah endo, kalau suhunya turun itu ke arah eksoterm. Oke, selanjutnya ini ada di komponen padat dan cair. Ini tidak mempengaruhi kesetimbangan ya, komponen padat dan cair, makanya tidak masuk di dalam persamaan kesetimbangan ya, karena tidak ada perubahan konsentrasi maupun tekanan ketika ada padatan dan cairan tetap. L itu adalah cairan. Selanjutnya pengaruh katalis ya. Katalis ini hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang, tapi tidak mengubah komposisi kesetimbangan, sehingga katalis tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan ya. Jadi ini adalah pengaruhnya katalis. Jadi ternyata dari 5 faktor yang tadi itu yang mempengaruhi kesetimbangan hanya 3 faktor ya, konsentrasi, tekanan volume, dan suhu. Sedangkan katalis dengan komponen padat dan cair tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke, silakan kalian cek lagi ya, kalian boleh nonton lagi, kalian buat catatan. Kalau ada yang bingung, silakan tanyakan ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.